innaka antal azizul hakim. Teman-teman semuanya yang hadir pada jemaah yang mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur masih sehat walafiat kita dapat mengkaji beberapa kajian agama yang penting untuk kehidupan kita, yaitu kajian fikih. Kalau kita bicarakan fikih berarti hal-hal yang praktis yang kita kerjakan dalam sehari-hari itu fikih. Jadi sekarang kita bahas kitab shalah, bab tentang salat. Karena inti hidup ini adalah salat. Jadi orang nggak salat itu nggak hidup, mati dan dia. Jadi artinya kalau orang nggak salat, kita anggap saja orang mati itu. Maka yang nggak salat itu hidup dan mati. Ya, jadi kalau orang mati hidup bahaya juga. Jadi ini orang hidup tapi mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata." Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali melaksanakan menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi itu aspek pertama, aspek keikhlasan. Ikhlas itu adalah pasrahan kita laksanakan sesuatu sepenuhnya karena Allah, tidak ada karena yang lain. Jadi niat itu adalah sesuatu yang kita persembahkan hanya Allah SWT. Kalau ada orang lain foto kita, tidak akan mengubah niat kita. Kalau ada orang puji kita, tidak akan mengubah niat kita. Kalau ada orang caci kita pun, kita tetap pada prinsip kita karena Allah. Kemudian hunafa, jangan lurus. Jadi agama ini lurus, dia tidak bengkok-bengkok. Wa yuqimus shalah, dan yang kedua mendirikan salat. Jadi kalimah yang dipakai itu yuqim. Kalau yuqim itu dari qama yaqumu, berdiri. Aqama yaqum, yuqimu, menegakkan, mendirikan. Jadi kalau kita bicarakan berdiri atau menegakkan, bahwa salat itu tidak dilaksanakan satu dua hari, tapi mulai hidup sampai mati, itu namanya yuqim. Jadi makanya kalau kita salat ada iqamat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sudah tegak salat. Jadi makanya kalimatnya yuqimus shalah. Setelah salat itu mewakili ibadah badaniyah. Jadi kewajiban hak badan kita. Kemudian wajib zakat, ada hak harta kita mengeluarkan zakat. Jadi ada ibadah badan, ada ibadah harta. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis juga yang sering kita bacakan, bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahiyal Islamu ala khamsin." Islam ini tegak atas 5 fondasi. Jadi kalau 5-nya satu kurang, berarti kurang fondasinya. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama orang bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Bila orang sudah mengatakan dua kalimat itu, maka disebut dengan Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu Muslim. Apa konsekuensinya? Kalau mati harus ditajizkan jenazahnya, disolatkan, dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Kalau dia ada harta, dibagikan hartanya. Kalau tidak ada, tidak usah dibagikan. Jadi ketika orang mengucapkan syahadat, konsekuensinya besar. Maka Allah mengatakan, wala tamutunna, janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu sudah muslim. Kalau belum, jangan mati dulu. Itu maknanya. Wa iqamus shalah, yang kedua adalah menegakkan salat. Tadi sebagaimana kita katakan, menegakkan salat artinya orang yang mudawamah ala salat, orang itu melaksanakan salat. Kemudian adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat itu adalah harta. Jadi orang yang tidak menunaikan zakatnya, maka nanti akan Allah hadirkan ular botak yang akan menggigitnya. Kata ular ini, aku adalah harta yang kau kumpulkan. Jadi harta itu akan menjelma menjadi ular. Kalau hari ini akan menjelma menjadi mobil mewah, sana akan menjelma menjadi ular mewah. Itu ular itu ular botak. Disebut dengan al-aqra. Al-aqra itu ular botak, arti ular senior. Jadi saya tahu di mana saya.
Ya. Kemudian wasumi Ramadan, puasa Ramadan. Bulan 5 puasa Ramadan. Ya, ada orang senang puasa Ramadan, rahmat dari hari ini sudah datang. Jadi kalau susah kita puasa Ramadan, kalau puasa. Nah, susah kan? Jadi kesenangan bulan Ramadan ini adalah nikmat. Kemudian wahajjil bait, melaksanakan ibadah haji. Kalau dulu kan haji itu identik dengan orang tua. Sekarang udah anak-anak udah haji. Semoga kita sudah mendaftar naik haji. Bukan naik pesawat, naik haji. Naik pesawat ya beri kan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mengerjakan salat, kita katakan salat ini adalah rukun setelah kalimat tauhid. Setelah kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian langsung wa iqamus shalah. Makanya orang yang tidak beres salatnya itu tidak beres semuanya yang baik. Puasanya, zakatnya, haji, tidak beres. Kalau salatnya tidak beres, maka bab salat ini bab yang paling besar. Tapi kalau beres salatnya, insya Allah yang lain amanah. Makanya orang kalau kita mau tanda apa orang saleh apa salah, apa ini katanya? Dia orang yang belum kawin, bagaimana mencari calonnya? Orang salah yang sudah lagi. Cari menantu juga, jadi mertua juga begitu, mencari orang yang. Jadi indahnya kalau kita hidup dalam sebuah keluarga yang salat, menantu, mertua semua salah. Menantu yang azan, mertua jadi imam, apalagi anak jadi makmum, masya Allah luar biasa. Istri tak boleh jadi imam. Jangan istri jadi imam, suami jadi makmum tak boleh. Kemudian wahia mu'iddah bi khams, dan salat itu dia disiapkan 5 kali. 5 kali. Jadi orang salat 5 kali apa? Dia pasti bahagia. 5 kali dia menghadap Allah, 5 kali dia berwudu, 5 kali itu sudah sangat optimal. Jadi oleh karena itu kalau orang salat 5 kali insyaallah pasti tenang dia. La yafadu aksar minha, tidak difardukan lebih dari itu kecuali salat nazar. Kalau ada yang bernazar, ya Allah, kalau saya berhasil salat nazar 2 rakaat. Jadi wajib. Kenapa wajib? Karena dia sudah bernazar. Apa makna nazar? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu nazar. Nah, jadi kalau sudah benar, ya Allah, kalau saya berhasil tahun ini dapat bikin rumah, ya Allah, salat 2 kali. Itu habis selesai bikin rumah, langsung salat 2 kali. Kalau nggak selesai bagaimana? Tunggu selesai. Bernazar ini kan kita apa ya? Menggantungkan kepada Allah. Ada orang tengah malam sakit belum? Sakit belum? Tidak ada yang menolong. Dikasih obat pun, minyak angin enggak bisa juga. Makin tambah anginnya. Nah, ya Allah. Nah, itu bernazar. Jadi nazar itu pada titik tertentu Allah. Kayak orang sudah dalam waktu yang sangat besar jatuh, ini letakkan di doa dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada lagi satu harapan pun. 2 meter lagi salah dengan tanah, meledak nanti. Allah Maha Kuasa. Nah, jadi itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Kalau bernazar maka wajiblah dia melaksanakan nazar itu. Jadi jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, nah ini orang yang melaksanakan kewajiban salat 5 waktu, selebihnya adalah sunnah. Selebihnya itu semua sunnah, tidak wajib. Wa awwalu ma farada Allah, pertama sekali Allah mewajibkan salat. Sebelum difardukan salat, maka Nabi melaksanakan salat sunnah. Salat apa? Salat malam. Maka sebelum ada salat 5 waktu, ya, Nabi dan sahabat melaksanakan salat malam. Bagaimana salat malam Nabi? Mulai habis isya itu sampai jam 12 sampai pagi. Tidak berani mereka tidur. Macam mana caranya? Mereka biasanya bersandar pada dinding. Aku jatuh. Begitu lama salat mereka itu. Jadi salat malam yang ini pertama sekali diwajibkan salat malam. Setelah ada salat 5 waktu, maka salat malam jadi
sunnah. Makanya orang yang salat malam ini istimewa karena dia salat yang adalah segawai Nabi sebelum salat maghrib. Jadi awal ma faradallahu ta'ala hadhihi qiyamul lail. Jadi yang pertama sekali Allah wajibkan adalah qiyamul lail. Mana qiyamul lail? Mendirikan malam, menghidupkan malam. Malam yang sepi, ya. Jadi dengan ada salat malam ini, salat jadi malam jadi hidup. Sejak kapan kita sebut malam? Malam adalah min ghurubisy syamsi ila tulu'il fajr. Yang disebut dengan malam adalah sejak terbenam matahari sampai keluar fajar, itu malam. Jadi jam 7 bukan malam. Kalau pulang jam 7 pulang malam. Kalau kita kan pulang malam jam 12 malam lah, jam 7 itu pulang malam. Kalau sekarang sore, ya, pulang sekarang pulang sore. Tapi ada juga mengatakan ini sudah malam juga, jam 5 kurang 20 sudah malam. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, makanya apabila sudah terbenam matahari disebut sudah malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat malam. Kemudian faradha lailatul mi'raj, pada malam Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah Allah mewajibkan 50 salat, 50 salat, 50 salat. Semua radha, kemudian bolak-balik Nabi menghadap Allah menjadi 5. Ya, waqala Allah mengatakan ya Muhammad, hai Muhammad, innahunna 5 salawatin, itu salat 5 kali. Kulla yaumin wa lailah, malam dengan hari 5 kali. Likulli salatin 10. Setiap salat yang kita laksanakan nilainya 10. Jadi ini nilai 10 nilainya. Sekali salat 10, 5 kali 50. Itulah Allah. Jadi sekali salat 10. Wa dzalika 5 salatan, dan itu jumlahnya 50 salat. Jadi bayangkan sekali salat 10 tambah jamaah kali 27 tambah gosok gigi kali 70. Gosok, kalau kita gosok gigi maka nilainya 70 sekali salat. Kalau gosok sepatu dan masuk, nah gigi gosok dengan sepatu. Sekali gigi. Jadi kemudian kalau salat itu di Masjidil Haram berapa? Dikali 100.000. Kalau salat itu terlaksana pada malam Lailatul Qadar berapa kali? Ya, berapa itu? Bayar minta apa? Bayar minta kalkulator ya. Begitu banyak. Makanya insyaallah umat Muhammad ini pendek umurnya, panjang amalnya. Kita ini pendek-pendek umur ini kan kita sudah nampak dekat kuburan. Jadi kita alhamdulillah. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlulah kita mengoptimalkan umur dengan sebaik-baiknya sehingga umur yang pendek ini betul-betul optimal dan kita dapat kembali kepada Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi. Amin. Insyaallah. Jadi jamaah yang alhamdulillah, teman-teman, rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala ini namanya salat 5 waktu. Faslun fi baitul mawqit, ini salat menjelaskan tentang waktu. Jadi salat itu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga salat ini atas orang beriman waktu yang telah ditentukan. Jadi waktu ini adalah setiap jeda waktu sekian ada salat di tengah-tengah. Jadi maksudnya bahwa kegiatan kita, waktu kita dimanage oleh salat. Bukan kita memanage salat, tapi salat yang memanage kita. Jadi kalau kita zuhur ke asar itu dimanage waktunya. Asar ke maghrib, maghrib ke isya. Ya. Makanya kalau sudah terlalu jauh jaraknya, misalnya isya dengan subuh kan jarak sekali itu, maka di tengah-tengahnya banyak salat sunnah. Jadi jangan terlalu lama kita tidak melaksanakan salat. Jemaah rahmatullah, dari Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhur idza zalatis syams, apabila tergelincir matahari. Kalau matahari kalau di tengah kepala itu tidak boleh salat. Itu tidak boleh. Kalau jahannam itu panas di neraka. Maka kalau panas
panas sekali kita beristirahat. Kalau di Arab itu, ya, itu waktu yang sangat panas, maka dia sunnah tabrid. Apa makna tabrid? Tabrid adalah menanti waktu sampai datang dingin. Kalau di Banda Aceh tidak perlu tabrid, memang dingin semua kan. Apakah nama yang sah dengan tabrid? Upah kapal buat tabrid. Nah, kita ada ini di kawasan ekstrim. Sunnah untuk mendakhilkan sehingga orang coba kalau 15. Jadi kalau telur masak, kalau kita masak kita. Kemudian dalam cincin matahari malam yahduril asra, selama belum masuk asar. Jadi itu disebut dengan waktu luas ke asar itu luas waktunya. Wa waktu asri, waktu asar adalah malam yahduril maghrib, selama tidak masuk maghrib. Jadi kalau matahari sudah melewati daripada bayangan, maka sudah masuk. Waktu asar itu sudah lanjut dia sampai maghrib. Apa makna maghrib? Maghrib adalah terbenamnya matahari. Apabila sudah terbenam matahari, maka itulah waktu maghrib. Waktu asar ini waktu yang sangat sensitif, waktu yang banyak orang lalai. Maka ya, orang kalau Allah bersumpah waktu yang lalai. Kita kalau pulang ke rumah itu nggak sampai maghrib sampai. Ya, di jalan tak apa beli ini itu maghrib sampai. Jadi dia melaksanakan itu sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena asar ini waktu dinaikkan amalan kita ke langit. Ya, jadi amal kita setiap hari dinaikkan pada waktu asar. Kalau laporan pekanan itu hari Kamis. Hari Kamis asar itu naikkan. Itu LP laporan pekanan. Makanya laporan kelasnya bagaimana? Sedang main batu. Itu kan makanya bagus sekali kalau orang dapat berpuasa pada hari Kamis. Jadi waktu asar. Jadi asarnya waktu, maka Nabi mengatakan man shallal bardaini, orang yang melaksanakan dua dingin. Makna waktu dingin yang pertama waktu subuh, yang kedua waktu asar. Maka la yadkhulun nar, tidak masuk neraka. Dan salat asar dan subuh ini dicatat 2 kali. Jadi salat kita ini kan 5 kali. Dicatat 2 kali subuh dan asar. Berarti kita dicatat 7 kali salat. Kenapa? Karena waktu pergantian shift malaikat dari shift itu waktu subuh dan asar. Jadi waktu subuh, ya, malaikat siang itu datang, ya. Kemudian malaikat malam akan naik. Kemudian waktu asar malaikat siang akan naik, malaikat malam akan turun. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, bertemulah kalian dengan malaikat itu fi salatil subhi wa salatil asar. Ketika malaikat naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya, "Kaif ibadi?" Bagaimana kalian mendapat? Kata malaikat, ya Allah, ketika kami datang mereka lagi sholat subuh. Wa talaqnahum wa hum yusallun, ketika kami pulang mereka sedang sholat asar. Jadi oleh karena itu subuh dan asar ini oleh itu kalau subuh asarnya bagus, insyaallah yang lain itu insyaallah. Maka jam sekarang ini banyak yang belum sholat asar. Bahasa hati, baik bangun abang ini, alangkah baik bangun.
buka menunggu break. Wa waktu maghrib, dan waktu maghrib maka idza ghabatil syamsu, apabila terbenam matahari. Ma lam yasqutis syafaq, selama masih ada syafaq. Kalau kita lihat di kalau merah itu maka masih boleh sholat maghrib, bukan subuh, maghrib. Apabila sudah hilang mega merah, syafaq namanya, maka ada lagi mega merah itu termasuk waktu isya. Wa waktu salat min sifat, karena fajar ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib ini waktu ada subuh pertama. Dan kalau di Mesir kan ada sama itu. Tapi bedanya apa? Kalau azan pertama itu enggak ada salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu berarti masih azan pertama. Untuk apa? Membangunkan orang yang mau tahajud. Mungkin orang mau makan sahur. Nah, jadi itu dibangunkan. Maka subuh azannya 2 kali. Sekali waktu azan fajar kadhib itu orang yang mau puasa, dan sekali lagi nanti waktu azan subuh. Jadi mulai dari terbit fajar sampai kapan? Matlu'is syams, belum terbitnya matahari. Jadi maka subuh ini adalah awal siang. Jadi subuh awal siang. Jadi kalau sudah salat subuh itu sudah siang. Sudah hari, tidak boleh lagi tidur. Maka subuh itu maka dia akan fakir. Namun subuh tulis al-fakir, tidur pada pagi hari akan menyebabkan kefakiran. Maka pagi hari itu dia orang olahraga, dan jemaah rahmat Allah pagi hari ini luar biasa. Pada pagi hari belum keluar sampai bertasbih itu, maka kita ketika terbit matahari sebentar setelah terbit ada salat sunat syafaq. Sunat apa? Isyraq. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang belum kemana-mana. Allah Taala disabdakan oleh Rasulullah, kita akan berada dengan sholat sunat rezeki. Kata beliau, kekasih di kantor pun kita sempat 2 rakaat. Itu luar biasa. Karena 2 rakaat punya sendi 360 sendi. Salah sumiah wasittina mifsal. Jadi kalau kita hitung sendi kita ini 360. Saya tidak pernah hitung, tapi ada hadisnya. Jadi hampir sama dengan jumlah bilangan hari dalam setahun, 360. Jadi setiap sendi ini harus diberikan sedekah. Kalau 1.000 saja kita berikan sedekah berapa sudah? 360.000 kali sebulan berapa? Itu luar biasa. Maka 2 rakaat duha ini sudah menggantikan sedekah sendi itu. Yang kedua adalah al-witr, salat witir sebelum tidur. Sunnah kita sebelum tidur untuk melaksanakan witir. Dan salat yang paling yang paling dicintai oleh Allah salat witir. Mana witir ganjil? Kan kalau malam kan genap dua kan, maka diganjilkan. Nah, itu sunat, Allah senang. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan puasa bait. Puasa bait itu apa? Puasa putih. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, maka kita disunahkan melaksanakan puasa bait. Jadi ini praktek yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Abu Hurairah, sebagai orang dewasa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita
waktu tiap malam 1 rakaat kalau nggak sanggup banyak-banyak. Nah, kalau nggak sanggup 2, 3 boleh juga. Kalau nggak sunat 7, 11 terserah kita. Nah, kemudian kemudian duha setiap hari kita usahakan sempat duha 2 rakaat. Sesibuk apapun kita, sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Ada mengatakan 12, tapi yang paling kuat 8 rakaat. Jadi insya Allah akan muluslah kegiatan kita dalam satu hari. Benar sudah sampai siang tadi itu waktu yang sangat stres kita. Banyak kegiatan. Maka di situ ada salat zuhur untuk neutralisatornya. Dan sebelum zuhur pun dalam waktu antara matahari di atas kepala kita itu sampai waktu zuhur tergelincir ada sunat namanya sunat qailulah. Makna qailulah tidur pada siang hari. Jadi bagaimana kita nak pas kita di kantor cukup dengan meletakkan kepala di atas meja dan ambil kembali kepalanya. 10 menit atau 5 menit itu sudah masuk jadi yang menit 10 menit tidur siang itu insyaallah maka kita usahakan setelah timer itu kita bangun zuhur, masya Allah segar zuhur maka lebih semangat. Jadi bukan saya itu kalau sedang siang itu ngantuk sekali, tapi kalau dapat 10 menit saja masya Allah itu dunia dengan segala isinya milik kita. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, insya Allah ini sunnah Nabi ini luar biasa. Rupanya Nabi mengajarkan hidup sehat. Jadi kenapa kita itu kan nikmat, dan ada pahala, kita ini kan pahala sunnah Nabi, dapat pahala, tidur enak, masya Allah, semua dapat. Habis dia bangun makan enak lagi makanya, masya Allah, ayam goreng. Nah jadi setelah kita bangun qailulah, lalu kita melaksanakan sholat zuhur. Ya Allah, sudah salat lebih fresh. Maka setelah itu kita segar. Makanya orang biasanya kalau sudah zuhur kan frekuensi kerja kan menurun sedikit. Beda dengan jam 8 sampai 10 itu maksimal ya. Kenapa? Karena dia tidak ada recharge. Tapi kalau dia ada duhanya, ada qailulahnya, ada yakinlah insyaallah akan lebih sangat produktif. Jadi tidak ada yang membuang-buang waktu. Justru waktu yang sedikit kita gunakan itu bisa berlipat ganda kemampuan kita bekerja. Kalau tidak percaya, percaya. Boleh dipraktek insyaallah ya. Jadi insyaallah saya merasa setelah selesai dari maksimal, kemudian kita lelah lagi. Ya. Kalau akan masalah. Jadi lelah itu bukan kantin. Kalau kantin menambah lelah manis. Ngopi. Tapi kita ke salat. Masyaallah. Nah, setelah asar ini kan fresh lagi kita, segar kembali. Ya, jadi masya Allah. Ya. Jadi orang yang salat asar pada tepat waktunya dia akan bagus manajemen waktu. Setelah ini kan sudah ada ini jam 5 nih. Nah, sudah ada kita kontrak dengan Allah jam 5 sampai. Jadi makanya orang yang salatnya tepat waktu dia pasti dia akan manajemen waktunya bagus. Makanya pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Amal apa yang paling bagus? Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Jadi orang yang salat tepat waktunya itu manajemennya jangan tanya pasti pas. Jam 8, 10 dia ada. Jam ini sudah jam 5 ya. Karena tepat waktu tadi kan. Manajemen. Jadi rupanya agama kita ini sangat diikat dengan waktu. Hidup juga diikat dengan waktu. Semua
andai kata tidak ada waktu, kita tidak tahu kapan zuhur, kapan siang, kapan malam, berapa usia kita. Tapi dengan ada waktu kita tahu, udah 30, udah 35, 40. Jadi peredaran waktu ini sangat penting kita. Jadi mungkin ini masih mukaddimah tentang salat dan waktu salat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Moderator.